Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tutup kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri di hadapan Hadirat yang kudus, tunduk untuk mau menikmati akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini Bapa benar-benar memberikan kekuatan iman bagi kami, dan kemenangan-kemenangan kami dapatkan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang bulan April tema kita masih tetap yang sama, itu penebusan mengharapkan hidup dalam kebenaran. Lalu firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24 kata firman Tuhan kepada saat ini, saat dalam Filipi pasal ketiga ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa ada satu hal yang membuat Rasul Paulus itu mengalami suatu penyesalan setelah dia mengenal kebenaran tersebut. Pada ayat ke-9 kita melihat bahwa ayat ke-9 bagian B, kebenaran sudah dianugerahkan oleh Allah. Dan Paulus ingin agar supaya kita semua umat manusia menerima akan kebenaran yang sudah dianugerahkan oleh Allah itu. Kita melihat, kalau kita melihat pada ayat yang 9 bagian A, dikatakan seperti ini, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Paulus hidup di dalam kebenarannya sendiri. Apa yang dianggap kebenaran sendiri oleh Rasul Paulus? Dia hidup di dalam hukum Taurat. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat yang ke-6 bahwa dia hidup tanpa bercacat di dalam mentaati akan hukum Taurat. Itulah agama dari Rasul Paulus sebelum dia menerima akan kebenaran itu, atau sebelum dia mengenal akan kebenaran yang sebenarnya. Jadi agama dari Rasul Paulus dicatat pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mungkin saya akan membacakan untuk kita semua yang ada. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dan bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Itulah agama di Rasul Paulus, bahwa dia menyatakan bahwa secara lahiriah dia tidak bercacat. Dia disunat pada hari ke-8, dia adalah suku dari suku Benyamin, orang Ibrani asli dan orang Farisi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keagamaan Rasul Paulus yang dianggap itu satu kebenaran, setelah dia berjumpa dengan kebenaran sebenarnya, dia mengalami suatu penyesalan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, keagamaan Rasul Paulus dicatat pada ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Tetapi dia setelah mengenal akan kebenaran yang sebenarnya dari Yesus Kristus, dia merasa rugi, bahkan dia merasa menyesal yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia merasa terlambat mengenal akan kebenaran tersebut. Coba kita melihat pada ayat yang ke-4 dan yang ke-5, itu adalah agama dari Rasul Paulus. Saudara terkasih oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat pada ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Dulu dia berkata bahwa setelah dia melakukan hukum Taurat yang dianggap itu adalah satu kebenaran bagi dia, adalah keuntungan bagi dia. Tapi setelah dia mengenal akan kebenaran sebenarnya itu Yesus Kristus, dia sangat menyesal. Dia menganggap rugi, itu satu kerugian bagi dia, dan dia merasa bahwa hal itu adalah sangat tragis bagi dia. Tetapi setelah dia mengenalkan kebenaran itu satu keuntungan bagi dia. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya juga berpikir bahwa kita mengenal Yesus Kristus tidak ada ruginya. Satu keuntungan saat kita mengenal akan Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita datang dan milikilah akan kebenaran itu. Seperti Rasul Paulus, setelah dia mengenal akan kebenaran itu, dia berjumpa dengan kebenaran itu, apa yang ada di belakangnya dan dia lakukan, dia menganggap itu adalah satu hal yang sangat bodoh bagi dia. Di mana awalnya berubah hukum Taurat satu kebenaran, tetapi dia melupakannya, bahwa kebenaran itu
hanya satu, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, mari responi akan kebenaran itu, karena kita tidak akan rugi jika kita berjumpa dengan kebenaran tersebut. Itu adalah satu keuntungan bagi kita, dan sangat luar biasa jika kita memiliki akan kebenaran tersebut. Setelah Paulus mengenal akan kebenaran sebenarnya, yang kebenaran yang sudah dianugerahkan oleh Allah, Paulus merasa menyesal karena dia terlambat mengenal akan kebenaran itu. Pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi, karena Kristus melalui segala sesuatu kuanggap rugi. Pada ayat yang ke-8 lebih lagi ada penekanan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang Allah kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, milikilah akan kebenaran itu. Jangan berpikir bahwa kita berlaku benar itu satu kebenaran, tapi kebenaran itu hanya bersumber pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan saya mengajak ke semua agar supaya kita memiliki akan kebenaran tersebut. Hal yang kedua, selain kita harus menerima akan kebenaran sudah dianugerahkan oleh Allah, yang kedua mengenal sang kebenaran itu. Siapa sang kebenaran itu? Sang kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita melihat di sini Paulus berkata pada ayat yang ke-10, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada dua hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang ku kehendaki. Yang pertama mengenal dia. Ayat yang ke-10 Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kalimat yang pertama berkata mengenal dia pada ayat yang 9 bagian A. Mengapa? Karena Paulus sadar Yesus adalah kebenaran yang sebenarnya, bukan hukum Taurat. Oleh karena itu Paulus ingin agar supaya kita juga mengenal akan kebenaran itu, kebenaran yang sebenarnya. Mari bersama-sama kita datang kepada kebenaran yang sebenarnya. Karena apa? Di saat kita mengenal akan kebenaran yang sebenarnya, tentu juga kebenaran itu mengenal kita. Karena apa? Karena itu sudah mengenal dia. Berarti saat kita mengenal dia, kita sudah meresponi akan kebenaran itu, dan sudah pasti kebenaran itu mengenal kita. Yang kedua, kalimat yang kedua, yang ku kehendaki kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya, di mana Paulus sangat meyakini bahwa Yesus itu adalah suatu kebenaran yang sebenarnya. Karena apa? Setelah dia mati, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, meyakinkan Paulus bahwa Yesus adalah kebenaran yang sebenarnya. Firman Tuhan pernah mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, sia-sia kepercayaan kita bila Yesus tidak dibangkitkan. Akan sangat sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus bila Yesus tidak dibangkitkan. Tapi syukur puji Tuhan, pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan dari kematiannya. Seperti yang pernah dia katakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. Itulah kebenaran itu. Yesus berkata yang benar, karena dia adalah kebenaran. Bohong tidak ada pada dia. Dia selalu berkata yang benar dan yang jujur. Apa yang dia perkatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu terjadi. Dia bangkit pada hari yang ketiga, karena dia adalah kebenaran itu. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, untuk membuktikan Yesus adalah kebenaran yang sebenarnya, mari kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus sendiri. Dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu. Yesus berkata sendiri bahwa dia adalah kebenaran. Suatu kabar baik bagi kita bahwa dia berkata bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau datang kepada Bapa, harus
harus melalui akan kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu bisa kita meresponi akan kebenaran itu. Tidak salah kita mengambil keputusan. Karena apa? Karena kita datang pada jalan kebenaran, dan jalan kebenaran itu akan membawa kita berjumpa dengan Allah yang berada di surga yang kekal. Dan saya kena percaya bahwa kita ini bersama-sama dengan Allah yang berada di surga yang kekal. Karena apa? Mengapa Yesus bisa membawa kita berjumpa dengan Allah? Karena dari kematiannya Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Dia tidak bangkit, percuma kita percaya kepada Dia. Tapi karena Dia bangkit, kepercayaan kita kepada Dia tidak menjadi percuma, tidak menjadi sia-sia. Karena Yesus bangkit dan Dia akan membawa kita berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kenalilah Yesus. Di saat saudara mengenal Dia, Yesus mengenal saudara, Bapa di surga akan mengenal saudara. Oleh karena saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita datang kepada kebenaran itu. Datanglah kepada Dia, mendekatlah kepada Dia. Tidak ada ruginya, karena kita akan dibawa berjumpa dengan Allah. Bila engkau mengenal Dia, maka Dia sudah pasti akan mengenal saudara. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah kebenaran itu. Kebenaran sudah dianugerahkan oleh Allah, dan kenalilah sang kebenaran itu dengan sebenar-benarnya. Karena sang kebenaran itu akan membuat kita hidup kekal di surga bersama-sama dengan Allah Bapa kita. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, membawa kita lebih dekat kepada Allah melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kami berkomitmen ingin memiliki akan kebenaran itu, karena kebenaran sudah dianugerahkan dalam kehidupan kami, dan kami ingin mengenal akan kebenaran itu. Karena di saat kami mengenal akan kebenaran itu, bahwa kebenaran itu akan membawa kami berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kiranya firman ini memberkati, menguatkan, dan memberikan kemenangan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.